Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang hingga sampai saat ini. Ma'asyiral muslim, sidang jemaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk kembali merenungi salah satu kisah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar dan mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Beliau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dari ayat di atas muncul pertanyaan, apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu banyak dosanya? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nabi-nabi yang dikenal dengan istilah ma'sun, yang artinya dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala pelanggaran dan perbuatan maksiat. Jadi sehingga mustahil beliau memiliki dosa dan pelanggaran. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mesti beristighfar dan mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam? Ternyata setelah Rasulullah menghitung-hitung nikmat yang telah ia terima dari Allah, kemudian ia bandingkan dengan amal yang selama ini ia perbuat, lalu Nabi menganggap bahwa amal tersebut masih terlalu sedikit, masih belum cukup bila dibandingkan dengan nikmat Allah. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, ampunilah saya Allah, karena amalku ini masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan nikmat-Mu. Rasulullah saja berani mengakui kesalahan dan kekurangan dirinya, apalagi kita sebagai seorang manusia biasa. Apakah kita tidak ingin menyadari akan semua hal itu? Jangankan menjadi seorang nabi, menjadi orang yang saleh pun itu masih dipertanyakan. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallahi wastaghfirhu fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Yang artinya, wahai sekalian manusia, beristighfarlah kepada Allah, karena aku senantiasa beristighfar kepadanya tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari pernyataan Nabi? Setidaknya kita menemukan beberapa hikmah, yaitu manusia yang baik adalah manusia yang pandai berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Apalagi kita sebagai seorang manusia telah diberikan berbagai macam nikmat. Apakah kita tidak ingin mensyukur nikmat itu? Baik itu nikmat kecil, nikmat seperti apakah modelnya?
diingatkan dalam di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita akan salah satu ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya manusia yang telah diciptakan di dunia ini dalam sebaik-baik ciptaan. Jadi janganlah kita saling menghina, janganlah kita saling mencela dan mencaci maki antara satu sama yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya Allah telah memberitahukan kepada kalian, barang siapa yang mensyukur nikmatku, maka nikmat itu aku pasti akan tambahkan. Namun apabila kalian mengkufurinya, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang mensyukur nikmat Allah, walaupun sekecil apapun itu, bagaimanapun modelnya, kita syukuri. Jangan sampai kita mengkufurinya, karena Allah sudah menjelaskan, barang siapa yang mengkufur nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Ayat ini pun seikin hangat mengatakan kepada kita bahwa bencana dan musibah yang melanda negeri kita saat ini adalah penyebab karena kita tidak mensyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang manusia biasa, setidaknya kita berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bagaimanapun model bentuk nikmat itu, kita harus syukuri, jangan kita mengeluh. Jadi di dalam Al-Quran telah menjelaskan betapa mulianya manusia yang telah diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Jadi pandai-pandailah bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan jika ada kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.